Halo Gilang, guys in here. So ya, balik lagi di channel gue, Gilang Yatnya. Channel yang penting nggak penting, pentingin aja. Nah, gimana kabar kalian semua? Sehat ya? Sehat dong pastinya. Jangan sampai kita melemah dan imun kita berkurang. Pernah nggak sih kebayang teman-teman punya kekuatan superhero? Punya kekuatan super misalnya bisa menghilang, misalnya bisa terbang, misalnya lagi kuat bisa ngangkat besi yang berat gitu dan sebagainya. Di sini gue udah ngerangkum 10 anak-anak dengan kekuatan super. Bisa dibilang sih ya superhero kecil lah ya. Jadi mereka mempunyai kekuatan unik yang nggak dimiliki orang pada umumnya. Jadi di Selasa Cerita ini kita akan membahas tentang 10 anak dengan kekuatan super. Inilah dia Selasa Cerita. Then the signal passes to our transmitter at Gore Hill. But while we're up here, I think we might have a look at the rest of the city. It's certainly a wonderful view. We leave the art gallery. Oke, seperti yang udah gue bahas di awal, bahwa Selasa Cerita kali ini gue akan ngebahas tentang 10 anak dengan kekuatan super. Apapun itu kekuatan supernya, mau dia bisa terbang dan sebagainya, kayaknya terbang nggak mungkin deh. Terbang tuh nggak mungkin. Nah, jadi udah gue rangkum ya, ada 10 anak nih. Nah, anak yang pertama nih, oke? Anak yang pertama tuh ada namanya Hasna Muslumani. Anak umur 12 tahun dari Lebanon ini memiliki kemampuan yang tidak biasa. Saat belajar di kelasnya, dia merasakan ada sesuatu di dalam kelopak matanya. Saat dibawa ke dokter oleh ibunya, mereka menemukan 3 buah kaca kecil yang secara mengejutkan keluar dari matanya. Si Hasna ini menangis mengeluarkan kaca kristal sebanyak 7-8 kali loh setiap harinya. Kaca-kaca kristal itu terbungkus dengan agar-agar membran sehingga nggak membuat si Hasna merasakan sakit saat mengeluarkannya. Wah, gile. Jadi dia tuh keluar kristal dari matanya. Bisa dijual nggak ya? Lumayan kan? Kalau kristal mahal, berlian gitu kan lumayan. Disuruh nangis aja terus ya. Oke, next. Anak kedua, Alani Dos Santos. Dengan bisnis penyembuhan yang populer di negara India dan Brazil, gadis kecil misionaris ini ialah seorang penyembuh yang populer. Dari sejak umur 3 tahun, Alani sudah banyak membantu penyembuhan di gereja ayahnya. Banyak yang memiliki sakit parah bertahun-tahun kemudian hilang setelah disembuhkan oleh si Alani. Oke, jadi semacam tabib, cuma dia apa ya? Kekuatannya itu tidak pakai obat, jadi mungkin kayak doa-doa gitu. Jadi dia menghealing orang dengan disentuh, didoain dan sebagainya. Jadi orang-orang udah nggak perlu lagi ke klinik Tongfang nih. Hubungi aja Alani ya. Harusnya sih kalau kayak gini bisa nggak dia nyembuhin corona ya? Oke, yang ketiga ada Natasha Demkina. Ada anak bernama Natasha yang sejak usia 10 tahun memiliki kekuatan super untuk melihat secara tembus pandang. Dia bisa melihat secara tembus ke dalam tubuh ibunya. Dia juga bisa melakukan ini kepada teman-teman dan sahabatnya. Kemampuan ini dia dapat malah setelah dia melakukan operasi usus buntu loh. Dan Natasha pun telah membantu banyak orang dengan berbagai masalah kesehatan. Oh, ini keren nih. Matanya bisa tembus pandang cuy. Bisa ngelihat ke dalam suatu objek yang orang biasa nggak bisa ngelihatnya. Kalau gue punya ilmu kayak gini, ngeri sih, ya kan? Lo bisa tahu isi badan orang gitu loh. Ngeri. Ngeliat usus, jantung. Nggak deh. Lalu anak yang keempat, Magnetic Kid. Anak kemampuan super kali ini berasal dari daerah Pulau Stolikovic. Dan gue nggak dapet nih siapa nama anak ini. Pulau Stolikovic mendadak terkenal setelah tersirat kabar kalau ada anak yang memiliki kemampuan yang tidak biasa. Dimulai dari usia 6 tahun, anak ini sudah dengan jelas memperlihatkan kemampuannya yang memiliki badan layaknya magnet. Jadi barang-barang besi bisa menempel pada tubuhnya. Orang tuanya mengklaim kalau si anak ini bisa membawa kurang lebih 23 kg benda besi menempel di badannya. Gokil, magnet. Ini kalau di X-Men ada nih teman-teman tahu ya, Magneto. Jadi dia tuh bisa narik besi-besi karena dia emang punya kekuatan magnet, makanya namanya Magneto. Jadi dia bisa narik mobil, dia bisa narik pisau dan sebagainya untuk perlindungan diri. Cuma lama-lama dia jadi jahat sih gitu. Karena mungkin dia punya dendam dari kecil kan, dia yang belum tersalurkan ya akhirnya dia jadi jahat gitu. Jangan-jangan ini nih kisah nyata Magneto nih. Lalu kita menuju anak yang kelima, Yang Jinglong. Anak berusia 7 tahun ini tidak memerlukan dorongan untuk membersihkan piringnya dari yang namanya sayuran.
Anak ini pun memiliki kekuatan super, nggak kayak manusia pada umumnya. Dia bisa menggendong ayahnya yang beratnya 50 kilogram. Dia juga bisa mengangkut barang seberat 100 kilogram di atas pundaknya. Kalau itu belum mengagetkan kalian, oke, simak ini. Dia juga bisa menarik mobil dengan berat ratusan kilogram hanya dengan tali di pinggangnya. Wow. Kayaknya kita bisa nih menyebutnya dengan sebutan pria mini. Dengan senyum manis dan pipi embulnya, dia menjadi terkenal di Cina dengan cukup mudah. Iya, jadi si Yang Jinglong ini dia punya kekuatan super, bisa apa ya istilahnya, ya kuat deh, kayak mini Hulk kali ya. Kalau versi baratnya kan ada tuh ya Hulk, ini kayak Hulk versi China ya, tapi bukan KW-KW. Ya nggak semua yang dari Cina KW kan, jadi ya dia bisa ngangkat yang berat-berat gitu. Keren sih, gue mungkin salah satu orang yang pingin punya kekuatan kayak gini sih. Oke, berlanjut ke anak keenam, Anna Bellius. Di antara anak-anak dengan kemampuan super, Anna cukup mengesankan. Dari usia 10 tahun, gadis Rusia ini sudah menunjukkan kemampuannya dengan melakukan 1.500 kali push up. Ya, 1.500 cuy. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Dia melakukan ini di depan halayak, sehingga mencatatkan namanya di buku Guinness World of Record. Dia juga mempesona dengan badan yang elastis dan seimbang. Dan yang cukup mengesankan lagi ialah dia bisa memanah dengan menggunakan kakinya. Wah, ini keren sih. Di Rusia itu rata-rata orang tuh bisa gimnastik gitu. Rata-rata ya, entah dia bodybuilder, entah dia apa sih yang salto-salto tuh, yang ya apa sih namanya ya? Ya salto lah ya, rolling-rolling kayak gitu tuh, atau yang bergelantungan di atas tali. Itu di Rusia banyak yang bisa kayak gitu. Cuma kebetulan si Anna Bellius ini memang unik dibanding dari yang lain ya. Bayangin loh, 1.500 kali push up cuy, dalam kurang dari 1 jam. Gue push up 30 aja udah ngap-ngapan. Jauh, kalah jauh. Anak ketujuh, Sung Sung. Kalau kalian pikir menjadi superhero itu hanya mengenai kekuatan, mari kita simak yang satu ini. Seorang anak dari China berusia 5 tahun yang memiliki kemampuan lebih di dalam bidang musik. Dia bisa bermain piano dengan sangat luar biasa, sehingga ketika orang tuanya mempostingnya di sosial media, orang-orang malah mengira itu semua cuma bohongan guys. Tapi Shang Tsung membuktikannya di depan orang ramai kalau performance-nya itu beneran tanpa ada satu kesalahan kecil. Nah, ini keren nih. Jadi superhero tuh nggak selalu apa ya mengenai kekuatan, mengenai sesuatu yang dramatis dan sebagainya. Tapi dengan bermain musik aja, lo punya kemampuan di atas rata-rata dari orang manusia biasa, ya lo udah bisa dibilang superhero gitu loh. Main piano cepet. Anak ke-8, Deepak Jangra. Deepak Jangra ialah anak laki-laki berusia 11 tahun yang berasal dari India dengan nama julukan Electro. Anak ini telah membingungkan banyak ilmuwan dengan membiarkan 11.000 volt listrik melewati tubuhnya. Kalau kita lihat dia menempelkan listrik tegangan tinggi ke lidahnya, kita pasti akan berpikir dia kepingin mati kan? Deepak menemukan keahliannya ini ketika dia sedang membetulkan pemanas milik ibunya. Kayaknya kita nggak usah nyoba-nyoba kayak gini ya guys. Cuma si Deepak aja nih yang bisa ngelakuin kayak gini. Bayangin 11.000 volt. 11.000 volt nempel di lidah lu. Kalau nggak salah listrik-listrik biasa tuh berapa sih, 200 volt ya? Apa sih yang kayak setrikaan dan sebagainya itu. Gue pernah kesetrum ya waktu SD nih, gue pernah kesetrum dan itu bener-bener badan itu bergetar. Satu badan itu asli bergetar semuanya. Bener, bergetar. Itu darah lo kayak ngalir cepat mendadak gitu. Ini 11.000 volt. Gak masuk akal tapi emang ada sih. Gila. Loh, keren Deepak namanya Deepak. Oke, kita lanjut ke Nang Yuhui yang biasa disebut The Night Eye. Bocah asal negara Cina ini lahir dengan mata berwarna biru dan menjadi hijau ketika di siang hari. Ya, sejauh ini sih nggak menjadi masalah ya, walaupun orang tuanya bermata hitam. Dan nggak ada riwayat lain dalam keluarganya yang menyatakan warna mata selain hitam. Selain fakta bahwa matanya berwarna biru kristal, fakta menarik lainnya ialah dia bisa melihat pada malam hari dengan penglihatan yang luar biasa. Dan matanya itu bisa bersinar seperti mata kucing ketika ada cahaya. Jadi anak ini sering mendapatkan jangkrik pada malam hari tanpa bantuan lampu atau senter guys. Ini manusia apa alien ya?
Keren sih. Keren, keren. Malam-malam lu bisa ngelihat semuanya serba terang. Ini keren. Kalau ini sih gue masih lebih mending ya dibanding yang tadi mata X-ray ya, yang bisa ngelihat dalamnya benda atau objek atau badan orang. Itu nyerimin banget sih. Kalau ini lo bisa ngelihat ke dalam apa ya? Lo kalau ngeliat ke hal-hal yang gelap itu, lo bisa ngeliat terang, itu keren, keren. Itu sangat ngebantu, apalagi kalau gue kan emang sering perjalanan malam nih, misalnya kalau naik motor itu biar lebih enak aja sih ngeliat jalanan. Ini ngebantu banget sih yang kayak gini-gini. Efeknya sih tidak menyeramkan ya, justru kayak mengesankan. Oke, kita lanjut ke anak yang terakhir, anak ke-10, yaitu adalah Emma Tablet. Emma Tablet ialah gadis kecil cantik berusia 3 tahun dari negara Filipina. Dia dijuluki sebagai starter api. Dia bisa membakar sesuatu dengan kekuatan pikirannya. Gokil. Emma menjalani masa-masa kecil awalnya dengan normal hingga orang-orang mulai mengasosiasikannya dengan wabah kebakaran kemanapun dia pergi. Ketika polisi mengepung rumah mereka untuk menyelidiki masalah, Emma mengatakan kalau sesuatu akan membakar rumah. Dari situ kita bisa menyebutnya sebagai gadis pyrokinesis. Bagaimana menurut kalian? Nah, ini lagi-lagi kalau di film X-Men ada kita tahu namanya Jane. Jane itu bukan Jessica Jane ya. Jane itu dia bisa mengendalikan pikiran orang, bisa membaca pikiran orang, pokoknya bisa mengendalikan pikiran orang atau bisa menggerakkan benda dengan kekuatan pikiran. Kalau membakar aku lupa ya, dia bisa atau enggak. Kalau membakar itu gue lupa sih, dia bisa atau enggak. Tapi yang jelas ini mirip-mirip si Jane itu sih kekuatannya. Jadi dia dengan kekuatan pikiran dia bisa mengendalikan sesuatu. Nah kalau si anak ini, si Emma Tablet, dia bisa membakar sesuatu hanya dengan pikirannya. Ya, dengan memikirkan itu akan terbakar, dia akan terbakar. Keren sih. Dia bisa memikirkan yang lain nggak ya? Jadi kenyataan. Itu luar biasa. Oke, guys, itu tadi 10 anak dengan kekuatan superhero atau kekuatan super ya bisa dibilang. Jadi 10 anak ini memang memiliki kemampuan yang tidak biasa, yang di luar kemampuan manusia pada umumnya. Nah, menurut kalian, di antara 10 anak tadi, yang mana sih yang paling keren menurut kalian? Itu bisa isi di kolom komentar ya. Kalian tinggal bilang aja, oh ini yang paling keren bro. Ya, kalau gue sih yang paling keren sih yang membakar dengan pikiran sama yang ngelihat dalam gelap itu paling keren sih, ngelihat dalam gelap. Karena buat teman-teman yang takut sama kegelapan itu penting banget loh, bisa ngeliat dalam gelap. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton ya. Terima kasih juga yang udah subscribe. Nah yang belum subscribe bisa tolong di subscribe aja, diklik tombol loncengnya biar teman-teman semua tahu perkembangan video terbaru dari gue. Yang mau follow gue ada di @namakuji. Yang mau kirim email bisa ke gilangyatnya@gmail.com. Oke teman-teman, ditunggu video-video selanjutnya di Selasa Cerita berikutnya. So please remember, don't make your life difficult because you just born, play, and die. Bye-bye.